Shalom Elohim, semua saudara-saudari, Bapak Ibu, keluarga yang terkasih dalam Tuhan. Berkat kasih, damai sejahtera, sukacita yang melimpah mengurapi kita semua dimanapun kita berada. Haleluya, haleluya. Nah, di sini saya ingin mengungsikan satu kesaksian mimpi, di mana di dalam tahun ini beberapa kali Tuhan memberikan saya mimpi dalam bentuk suara. Pada suatu pagi, ini mimpi yang tidak boleh saya lupakan, di mana saya telah terjaga daripada tidur dan saya melelapkan mata kembali. Ketika itulah suara yang sangat jelas itu bergema di telinga saya. Dia mengatakan seperti ini, yang kelihatan adalah sementara, yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, suara itu berbicara lagi, apabila orang mati, jenazahnya akan dikuburkan, tetapi rohnya yang tidak kelihatan itulah yang akan dibawa menuju hidup yang kekal. Di sana apabila saya mendengar suara itu, saya segera terbangun dan saya terus berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, apakah maksud suara yang telah hamba dengar sebentar tadi? Nah, setelah itu Tuhan menunjukkan saya kebenaran ayat firman Tuhan di dalam 2 Korintus 4 ayat 18b, di mana ini firman Tuhan yang telah dituliskan oleh Rasul Paulus sendiri, di mana dia mengatakan seperti demikian, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, sebagai seorang ibu yang seringkali menguruskan hal rutin rumah tangga, saya pasti kita semua menjalani kehidupan ini dan kita dituntut untuk mengejar masa setiap hari dengan tanggung jawab yang ada pada kita masing-masing. Dan apabila suara ini bergema, firman Tuhan ini bergema, di sana saya mulai merenungkan kehidupan yang saya lalui. Seringkali kita disibukkan dengan rutinitas kehidupan yang kita ada, baik itu dalam bentuk pekerjaan, tanggung jawab kita sebagai seorang karyawan, baik sebagai anak-anak yang harus mengikut masa dan disiplin sekolah, baik anak-anak Tuhan yang sedang berkuliah, baik orang-orang yang sedang melakukan perniagaan, bisnis apapun yang kita lakukan. Di sana kita dituntut dengan pelbagai tanggung jawab dan kesibukan, apatah lagi apabila kita melihat perkara-perkara yang nyata, tanggung jawab, komitmen yang nyata di dalam dunia ini. Ada yang memiliki kendaraan atau mobil yang punya CCM, tanggungan bulanan yang harus dibayar. Apalagi kita melihat secara fisikal tanggung jawab kita terhadap rumah tangga, rumah secara fisikal, tanggung jawab terhadap tubuh kita ini. Seringkali manusia memikirkan keperluan tubuh, makan minumnya. Seperti pada suatu pagi juga ketika saya sedang sibuk mempersiapkan makanan anak-anak di dapur, suara Roh Kudus berbicara di hati saya. Dia mengatakan, anakku, engkau menyediakan makanan yang terbaik untuk anak-anakmu secara tubuh, tetapi apakah demikian juga halnya di dalam kehidupan roh anak-anakmu? Nah, di sana saya sangat menyadari, ya Bapak Ibu, saya sangat menyadari keberadaan diri saya sebagai ibu. Seringkali saya memikirkan hal-hal lahiriah yang kelihatan di mata kita ini, tetapi yang Tuhan lihat, yang Tuhan tuntut di dalam kehidupan kita adalah hal-hal di dalam dimensi roh. Apakah kita sudah menumbuh satukan Tuhan di dalam segala perkara, di dalam kehidupan kita, daripada pagi sampai kepada terbitnya matahari, daripada terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari itu, apakah kita telah menumbuh satukan Tuhan? Apakah kita menjaga kita punya kesehatan roh kita, tubuh roh kita? Dan saya sangat mengucap syukur, berterima kasih kepada Bapa di surga melalui pelayanan hambanya Ibu Fe dan juga Pak Ditya Nugrahanto, di mana di dalam proses saringan tahap yang kedua dan ketiga ini, mempelainya Ibu P. Hamdani dan juga Pak Ditya Nugrahanto mengajarkan bagaimana harus
mengubah tubuh yang fana ini kepada tubuh supranatural untuk siap diubahkan kepada tubuh roh, dan yang mengajarkan kita untuk berpuasa dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bukan sekali dua berpuasa Bapak Ibu, tapi menjadikan berpuasa itu sebagai suatu gaya hidup seperti mana yang dijalani oleh hidup Henok dan juga Elia. Hidup yang bergaul dengan Tuhan, itulah hidup orang-orang yang tidak mati badan, tidak mati tubuhnya, tetapi akan diubahkan kepada tubuh supernatural, tubuh roh. Jadi di sini Tuhan mengingatkan kepada saya supaya senantiasa memberi makan kepada tubuh roh ini firman Tuhan yang secukupnya untuk dapat diubahkan kepada tubuh roh, di mana anak saya suatu ketika dia bercerita mengenai mimpi yang Tuhan berikan kepada anak lelaki saya. Dia katakan dia mendapat mimpi tubuhnya terangkat sampai ke siling, di tangan-tangan semua ini seperti bertukar dalam bentuk cahaya sampai ke siling dan diturunkan naik lagi. 2 kali perkara itu berlaku sebelum ia terjaga daripada tidur, dan dia bertanya apakah maksud mimpi itu. Dan setelah beberapa waktu kami berdoa dan merenungkan hal ini, Tuhan hikmat surgawi itu masuk. Roh hikmat itu mengatakan itulah perlu kenapa anak-anak kita pada hari-hari ini perlu diberi makanan roh yang secukupnya. Apakah kita memberikan air kehidupan yang menyegarkan roh, jiwa dan tubuh kita? Kita tahu Bapak Ibu, apabila kita begitu letih menjalani kehidupan di dalam dunia ini, tubuh kita akan menjadi letih lesu, kita akan menjadi sakit, kita akan menjadi lelah, kita akan menjadi penat, kita akan menjadi khawatir. Tapi apabila kita menumbuh satukan Tuhan, apabila kita memberi makan kepada tubuh roh kita ini dengan secukupnya, kita mendapat kekuatan supernatural. Dengan kekuatan supernatural itu kita diperkuatkan, iman kita dibangkitkan, kita dapat mengalahkan segala sakit penyakit yang menjadi musuh kita. Kita dapat menundukkan segala apapun masalah, baik itu dalam bentuk kekhawatiran yang selalu menghantui ibu-ibu. Pada suatu ketika pada minggu lalu, di mana Tuhan bertanya kepada saya, "Anakku, apakah engkau takut susah?" Di sana saya menjawab kepada Bapa, "Ya Bapa, sekiranya engkau memegang tanganku, aku tidak akan takut, aku tidak akan khawatir. Aku mau serahkan segala khawatirku, takutku hanya kepada Engkau ya Bapa. Oleh karena itu kuatkan dan teguhkanlah hatiku, karena Engkaulah Bapa pemelihara jiwaku." Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau supaya roh kita diperkuatkan, roh kita pastikan tubuh roh kita dipakaikan dengan jubah putih yaitu jubah kotor kita yang selama ini mungkin dikotorkan oleh kotoran-kotoran dunia ini. Kita minta darah Tuhan Yesus Kristus menyuci dan menguduskan jubah kita yang kotor itu, diganti dengan jubah putih yang bersih. Dan kita minta mutrai ilahi agar kita diluputkan daripada musibah, daripada murka Tuhan yang akan turun ke atas muka bumi ini. Inilah penutupan zaman Bapak Ibu. Kita harus memperhatikan keperluan tubuh roh kita, yaitu iman kita. Marilah kita bangun dasar iman kita di atas dasar yang paling teguh. Apapun yang mendatang menimpa atas hidup kita ini, kita tidak akan takut, kita tidak akan khawatir, tetapi iman kita akan bangkit untuk menjadi pemberani-pemberani, untuk menjadi laskar Kristus. Diberkatilah Bapak, Ibu, saudara-saudari, keluargaku yang terkasih dalam Tuhan. Amin.